Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari kiamat manusia dihimpunkan di padang mahsyar bagi memberi pembalasan terhadap segala amalan di dunia. Sa'al bin Sa'ad menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya, akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat nanti di atas bumi yang putih, seperti kamu berada di atas kepingan roti yang dalam keadaan kosong, masing-masing tidak mengenali di antara satu sama lain. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Hatir daripada Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan lapar yang tidak pernah dialami sepanjang hidupnya dahulu, berasa haus yang tidak pernah dirasainya ketika hidupnya, dalam keadaan telanjang yang tidak pernah dilalui sebelum berada di padang mahsyar. Dalam keadaan keletihan yang belum pernah dirasai sebelum ini dan pada saat itu manusia benar-benar berada di dalam keadaan pelbagai ragam. Rasulullah berpesan kepada mereka yang pernah memberi makan kepada orang lain ketika hidupnya dahulu dan hanya mengharapkan keredaan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya makan pada waktu itu. Begitu juga kepada mereka yang memberi minum kepada orang lain hanya karena Allah, dia akan diberi minum oleh Allah di padang mahsyar nanti. Mereka yang pernah memberi pakaian kepada orang lain dengan mengharapkan hanya keredaan Allah tanpa mengharapkan penghargaan daripada manusia, maka Allah akan memberikannya pakaian pada ketika itu. Segala amal kebaikan yang dilakukan ketika di dunia juga hanya karena Allah, mereka akan menerima bantuan daripada Allah dan mereka yang membantu agama Allah, mereka akan dikurniakan ketenteraman dan ketenangan ketika menghadapi saat kacau bilaunya keadaan manusia di padang mahsyar nanti. Rasulullah juga pernah menyebut kepada Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, sabdanya, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksudkan Allah pada hari ditiup sangkakala manusia itu datang di dalam keadaan berbondong-bondong. Baginda menjawab, wahai Muaz bin Jabal, apabila kamu bertanya soalan ini, aku rasa besarnya nilai soalan ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalirkan air mata dan berkata, umatku dikumpulkan di padang mahsyar nanti di dalam keadaan 10 kumpulan. Allah akan membezakan kumpulan orang Islam dan menggantikan wajah mereka berwarna putih, cantik dan indah. Ada juga dalam kalangan manusia yang berubah wajahnya seperti kera dan babi. Ada yang kakinya di atas dan berjalan dengan mukanya di bawah, ada yang menjadi buta dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Ada yang menjadi tuli dan bisu dan seolah-olah hilang akal. Manakala ada juga dalam kalangan mereka yang menggigit lidahnya sendiri yang panjang menjulur sehingga ke paras dadanya, sehingga mengalir sesuatu yang busuk daripada mulut mereka hingga menjadikan penduduk di padang mahsyar pada ketika itu jijik melihatnya. Ada juga manusia yang memotong tangan dan kaki mereka, ada yang dipalangkan diri mereka di tengah-tengah neraka. Selain itu ada juga kalangan manusia yang berbau lebih busuk daripada bangkai bagaikan memakai pakaian yang diperbuat daripada api. Manusia yang ditukarkan Allah menjadi wajah kera, karena ketika mereka hidup di dunia dahulu sering menyebarkan fitnah dan memecah belahkan manusia. Manakala manusia ditukarkan menjadi babi adalah mereka yang bakil dan memakan harta haram. Manusia yang berjalan dengan kakinya di atas dan muka ke bawah adalah orang yang dahulunya memakan riba. Manakala mereka yang buta ketika di padang mahsyar karena ketika hidupnya di dunia sesuka hati mempermainkan hukum hakam agama. Mereka yang ditukar menjadi buta karena ketika hidup dahulu tidak menghiraukan soal halal dan haram. Mereka yang menjadi tuli dan bisu disebabkan oleh rasa kagum kepada dirinya sendiri atau ujub. Manusia yang menggigit lidahnya di padang mahsyar pula adalah ulama yang jahat dan tidak mengamok.